Pernahkah kalian tahu bahwa di abad ke-11, seorang ulama jenius bernama Imam Al-Ghazali sudah meramalkan kritis ekonomi Islam? Imam Ghazali adalah seorang ulama besar abad ke-11. Beliau lahir di kota Ghazalatus, Persia pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi setelah menempuh perjalanan intelektual dari fikih, filsafat hingga tasawuf. Imam Al-Ghazali tumbuh dari keluarga sederhana, belajar di Nisapur di bawah ajaran Imam Al-Juwaini dan naik daun sebagai profesor di Baghdad pada tahun 1091 Masehi. Imam Al-Ghazali dijuluki juga sebagai Hujatul Islam. Ia mengajar di Madrasah Hizamiyah Baghdad sebelum mundur untuk perenungan spiritual di Damaskus dan Yerusalem. Dari perenungan tersebut, ia meninggalkan karya monumental seperti kitab Ihya Ulumuddin. Selain dijuluki sebagai Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali juga termasuk sebagai ulama besar pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonominya berpijak pada maslahah dengan 5 pondasi syariah, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan juga akal. Menurut Imam Al-Ghazali, ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana dunia akhirat. Juga untuk menghindari kemiskinan sukarela ekstrim karena bisa merusak masyarakat, tapi menekankan jalan tengah antara boros dan kikir. Dalam pemikirannya, ada beberapa gagasan yang terkait tentang ekonomi Islam. Di antaranya gagasan terkait ekonomi pasar dan pertukaran. Menurut Imam Al-Ghazali, pasar muncul ketika adanya penawaran dan permintaan secara alami. Harga yang ditentukan dengan untung 5-10%, juga larangan monopoli dan penimbunan. Yang selanjutnya ialah produksi. Menurut Imam Al-Ghazali, dengan adanya produksi ini dapat bisa memenuhi pangan, sandang, tempat tinggal bagi orang yang menjalankannya. Juga dapat menumbuhkan kerjasama antar spesialisasi. Tidak hanya itu, menurut Imam Al-Ghazali, pertukaran uang, larangan riba, dan juga peran negara itu sangat berpengaruh bagi kemajuan ekonomi Islam di masa yang akan mendatang. Imam Al-Ghazali sangat menekankan prinsip etika ekonomi dalam bertransaksi. Dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin, beliau menekankan bahwa segala transaksi harus sesuai syariah untuk menghindari kezaliman. Ia melarang praktik haram seperti riba, goror, dan ihtikar, serta mendorong niat ikhlas sebagai ibadah. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang Hujatul Islam Imam Al-Ghazali At-Tusi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.